Belakangan ini kata sandwich generation menjadi lazim di percakapan sehari-hari. Generasi sandwich berhadapan dengan tantangan yang kompleks dan beragam. Dari sisi keuangan mereka harus menangani kebutuhan dan juga harapan dari orang tua dan anggota keluarga yang lebih muda. Lantas bagaimana cara mengatur keuangan bagi Anda yang tergolong ke dalam sandwich generation ini? Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Hapsari Gosi. Selamat pagi Mbak Prita, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Megi, Alhamdulillah baik. Ya Mbak Prita, hari ini sudah pink-pink ya, ada Barbie vibe nih sepertinya. Kalau misalnya perencana keuangan kita lancar, harusnya bisa mengikuti tren-tren juga ya Mbak Prita. Nah, dari sisi kacamata perencana keuangan, apa sebenarnya arti dari sandwich generation ini? Oke, sandwich generation ini adalah sebuah istilah yang terungkap dari tahun 80 sebetulnya. Adalah seorang akademisi dari Texas University mengungkap bahwa generasi sandwich adalah mereka yang memiliki tanggung jawab secara finansial dan juga mental kepada dua generasi lainnya. Nah, umumnya dia akan terjepit di antara tanggung jawab ke bawah, yaitu biasanya anak keturunannya, dan juga tanggung jawab ke atas, bila mana mereka masih memiliki orang tua. Nah, prakteknya di Indonesia ternyata generasi sandwich ini istilahnya club sandwich, jadi roti lapis yang bertumpuk-tumpuk. Jadi bukan hanya dia menanggung hidup mungkin keturunan ke bawah dan juga atas langsung, tetapi bisa jadi juga melebar ke samping, mungkin saudara, adik, kakak, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya banyak sekali yang masuk ke golongan generasi sandwich ini. Mbak Prita, bagaimana sebenarnya mengatur keuangan bagi seorang sandwich generation dan bagaimana menemukan keseimbangan antara memberikan dukungan finansial kepada kedua generasi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan sendiri? Baik, jadi kita harus pahami dulu bahwa pengelolaan keuangan untuk generasi sandwich itu sebetulnya bukan hanya berbicara finansial, tetapi juga berbicara mengenai tingkah laku atau behavior dan juga berbicara tentang kestabilan mental. Karena hal ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana pemilihan kebutuhan, keinginan, dan kewajiban. Sehingga langkah pertama yang perlu dilakukan adalah berkomunikasi antara si penanggung ini dengan orang-orang atau keluarga yang ditanggungnya. Apa saja dikomunikasikan? Pertama, sejauh mana dia membiayai pengeluaran dari keluarga besar tersebut. Misalnya, apakah hanya mendanai biaya hidup atau sampai juga ke gaya hidupnya. Kemudian pertanyaan kedua, sampai sejauh mana atau sampai kapan atau bagaimana dibagi-baginya antar mungkin juga dengan saudara-saudara yang lain. Sehingga di sini jelas alokasi yang memang mungkin akan diambil oleh setiap rumah tangga untuk membantu ke keluarga besar. Lalu yang terakhir sebetulnya adalah berkomunikasi tentang kemampuan finansialnya. Kerap kali penanggung ini tidak berani untuk mengkomunikasikan kemampuan finansialnya karena mungkin takut berkonflik dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini adalah pilihan. Bila mana kita enggan berkonflik, maka resikonya kita harus mengorbankan kestabilan keuangan kita. Tetapi bila mana kita mau mengedepankan kestabilan keuangan kita, maka kita harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik dan mungkin berpotensi menjadi konflik di masa depan. Baik Mbak Prita, ini ada beberapa poin ya yang saya tampung dan salah satunya adalah kita harus menyiapkan dana untuk keluarga besar. Berapa persen kira-kira Mbak Prita kita harus menyiapkan dana tersebut? Baik, jadi secara umum yang namanya anggaran rumah tangga itu kita bagi menjadi tiga, yaitu pos pengeluaran biaya hidup, kita sebutnya pos living, lalu untuk tabungan dan investasi maupun dana darurat, kita sebutnya pos saving, dan terakhir adalah gaya hidup, kita sebutnya pos playing. Alokasi ideal 50% untuk living, 30% untuk saving, 20% untuk playing. Dengan kata lain, kita punya 70% dari income kita dibagi untuk pengeluaran. Nah, dari 70% ini, apakah Anda mau membagi sebanyak 10, 20, 25, itu sebetulnya fleksibilitas ada di rumah tangga masing-masing. Fleksibilitas ini akan dipengaruhi oleh values dalam keluarga tersebut, lalu kesepakatan kalau sudah berkeluarga ya antara pasangan suami dan istri, dan tiga, Anda mau mengambil konsep equality atau equity. Kalau kita bicara equality itu kayak sama rata. Oke, ke keluarga kanan dan kiri sama jumlahnya rupiahnya. Tetapi kalau kita berbicara equity,
equity gitu ya. Jadi kesamaan, kita berbicara tentang oh kalau yang di sini kebutuhannya misalnya adalah sekian juta ya kita kasih segitu. Di sana mungkin 2 kali lipat ya kita kasih segitu. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, dalam hal ini yang saya tekankan adalah jangan atau berusaha untuk tidak mengorbankan 30% saving. Kenapa? Karena saving ini sangat diperlukan untuk kebutuhan hidup Anda kelak, supaya kelak Anda tidak menjadikan anak sebagai dana pensiun Anda di masa depan. Oke, ini sangat penting sekali ya Mbak Prita. Bagaimana kalau misalnya kita mengelola investasi jangka panjang sambil menghadapi kebutuhan finansial yang ditanggung oleh sandwich generation? Baik, kita pakai angka. Jadi perencana keuangan biasanya akan mengajak setiap keluarga untuk melakukan pencatatan keuangan selama 3 bulan ke belakang dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana budgeting ke depannya. Contoh, kalau yang Anda tanggung misalnya adalah saudara seperti adik gitu ya, yang memang mungkin membutuhkan biaya pendidikan, maka itu pasti ada endingnya. Karena adik ini juga akan lulus, maka nanti harus dikomunikasikan kepada adik, oke setelah lulus sudah tidak kakak kasih lagi ya, kamu sudah harus mandiri, itu contoh. Sehingga dengan demikian dia bisa mengukur, oh sekian tahun lagi nih saya akan bertambah alokasi free cash flow-nya. Kalau Anda misalnya menanggung hidup orang tua dan orang tua mungkin saat ini sepuh atau sakit, maka yang Anda harus lakukan adalah melihat kecukupan jaminan kesehatannya. Karena biasanya itu yang akan lumayan menggerus dana tabungan dari rumah tangga tersebut. Nah, jaminan kesehatan ini kembali lagi ke episode yang lalu-lalu ya. Kita pernah membahas tentang dana kesehatan dalam bentuk BPJS Kesehatan atau kalau memang masih memungkinkan untuk diikutsertakan asuransi kesehatan. Dan saya juga ingin ingatkan bahwa ada yang namanya proteksi asuransi jiwa yang sebetulnya itu bisa kita lakukan, pembayar polisnya itu adalah si anak, tetapi tertanggungnya bisa jadi adalah si orang tuanya. Kenapa begitu? Karena mungkin kalau sampai nanti nih tiba masanya ada resiko tutup usia, bisa jadi kan ada biaya-biaya apa yang timbul gitu ya atas tutup usia tersebut. Maka tujuan dari manfaat asuransi jiwa ini sebetulnya nanti akan memberikan warisan sehingga tidak menggerus lagi tabungan si ahli warisnya. Mungkin penyelesaiannya macam-macam, bisa saja ada pajak yang tertunggak, lalu PBB rumah, bea balik nama, atau biaya-biaya lainnya. Baik, ini Mbak Prita sudah menyinggung terkait dengan dana kesehatan dan juga jaminan kesehatan untuk orang tua dan juga masalah nanti ya seterusnya dengan harta dan juga balik nama dan lain-lain. Itu juga mempunyai cost tersendiri. Mbak Prita, sebagai sandwich generation tentunya bukan hanya orang tua saja, kita juga mempunyai anak dan anak ini uang sekolahnya juga makin mahal ya Mbak Prita. Bagaimana menilai prioritas dalam alokasi dana antara perawatan orang tua dan juga pendidikan anak-anak? Baik, tentu saja kalau kita berbicara secara umum ya, anak itu adalah tanggung jawab orang tua karena anak ini tidak bisa istilahnya berpendidikan tanpa orang tuanya yang menyiapkan. Oleh sebab itu, memang prioritas utama bila mana sudah memiliki anak keturunan, ya memang adalah ke anaknya. Dengan demikian, orang tua perlu mengatur nih, berapa sih alokasi biaya pendidikan untuk anaknya. Secara umum, biasanya kita menggunakan patokan 10% dari income orang tua untuk menentukan, oh level sekolah seperti ini yang orang tua sanggupi untuk dibayarkan. Sedangkan kalau misalnya kita masih memiliki orang tua, maka kita lihat lagi, tentu saja biaya hidup orang tua itu harus kita bantu cover karena biaya hidup ini berhubungan dengan kemampuan dia untuk bisa hidup. Tetapi kalau sudah berbicara gaya hidup seperti kesenangan, tambahan liburan, ekstra kenyamanan, misalnya memberikan kendaraan dan seterusnya, itu adalah gaya hidup. Maka itu menjadi pilihan Anda. Kalau Anda memang tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Tetapi kalau Anda mampu dan Anda mau, maka silakan lakukan. Baik, ini gaya hidup ya, kata kuncinya. Tetapi karena media sosial juga banyak orang suka mungkin flexing begitu ya Mbak Prita. Atau mungkin kalau misalnya kita bisa bilang pamer, apalagi kalau misalnya ada hari raya, seperti itu mau bikin pesta, lalu juga anak-anak kalau misalnya ulang tahun dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya cara menghindari jatuh ke dalam beban utang yang berlebihan dalam situasi sandwich generation?
Betul. Jadi situasi di mana kita tidak mampu memilah-milah mana biaya hidup dan gaya hidup itu umumnya datang dari kemampuan kita untuk menahan diri. Nah, kalau memang kita tidak memiliki kemampuan menahan diri yang cukup besar, maka kita boleh mencoba dibantu dengan sistem. Sistemnya itu secara finansial kita sebutnya pembagian rekening. Kalau zaman dulu mungkin orang tua kita kenal dengan amplop-amplop, tetapi kalau zaman sekarang digital, semuanya sudah online, berbagai rekening juga sudah tersedia online, kita bisa kotak-kotakan di situ. Dengan kata lain, kalau Anda memang enggan berkonflik, Anda mungkin punya keinginan untuk memberikan gaya hidup yang masih sama kepada keluarga besar dengan kemampuan finansial Anda, ya silakan. Tetapi alokasikan itu di rekening terpisah. Dengan demikian, dia tidak akan mengganggu rekening yang memang kita tujukan untuk dana darurat, tabungan, maupun investasi. Maka Anda tidak usah khawatir merasa bahwa aset terlalu boros atau tidak, itu sudah tidak urusan lagi karena Anda sudah menyelamatkan sebagian dari income Anda untuk saving tersebut. Maka sisanya silakan gunakan untuk playing. Baik, Mbak Prita tadi sudah menyebut ada dana darurat. Kita terakhir ya, Mbak Prita, terkait dengan dana darurat ini. Berapa sebenarnya yang harus kita alokasikan untuk dana darurat yang kita siapkan untuk 3 generasi? Ya, bila mana Anda adalah generasi sandwich, maka disarankan untuk memiliki 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Pengeluaran rutin bulanan ini betul-betul hanya untuk mengcover biaya hidup di luar cicilan dan di luar gaya hidup. Karena logikanya, bila mana terjadi musibah atau mungkin terjadi kehilangan income dan lain-lain, maka yang kita masuk adalah survival mode. Gimana caranya kita bertahan hidup? Oleh sebab itu, dalam ilmu perencanaan keuangan, 12 kali pengeluaran rutin bulanan sudah cukup sebagai dana darurat keluarga generasi sandwich. Baik, terima kasih Mbak Prita sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Nah, inilah tips-tipsnya untuk sandwich generation. Terima kasih sekali lagi dan kami akan bertemu lagi dengan Mbak Prita minggu depan. Terima kasih Mbak Prita. Terima kasih.